Dr. Abdul Malik Karim Amrullah atau yang kerap disapa Buya Hamka adalah seorang ulama besar, pujangga, politisi, dan pejuang. Ia juga merupakan sahabat karib Presiden Soekarno. Namun seiring berjalannya waktu, kedua sahabat itu pun berseteru. Bahkan Buya Hamka menjadi salah satu tokoh yang pernah diperlakukan Soekarno sebagai musuh besarnya. Selain difitnah sangat keji, Buya Hamka juga dijebloskan ke penjara tanpa proses pengadilan. Meski dizolimi, difitnah keji, dihinakan, dan dikurung di balik jeruji besi selama 2 tahun 4 bulan, Buya Hamka tidak pernah menyimpan dendam terhadap Soekarno. Lalu, seperti apakah kisahnya? Mari simak videonya sampai akhir. Persahabatan Soekarno dan Hamka. Berawal pada tahun 1938 ketika Soekarno yang berstatus tahanan politik Belanda dipindahkan dari Pulau Ende ke Bengkulu. Soekarno bertemu dan berkenalan dengan pengusaha sekaligus aktivis Muslim Tionghoa bernama Karim Oey. Selepas berkenalan, keduanya langsung akrab. Di tahun yang sama, Hamka bermuhibah ke Bengkulu dalam satu misi tugas di Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian Hamka pun bertemu dengan Karim Oey yang sudah dulu mengenal Soekarno. Karim Oey sendiri baru saja diangkat menjadi konsul Muhammadiyah menggantikan Haji Yunus Jamaluddin yang sakit parah dan tidak bisa melanjutkan tugasnya. Dari organisasi Muhammadiyah inilah Hamka dan Karim Oey menjadi sahabat karib. Dalam satu kesempatan, Karim Oey mengenalkan Hamka kepada Soekarno di rumahnya. Kemudian mereka mengobrol dan bercerita tentang pengalamannya masing-masing. Sejak pertemuan pertama itu, Hamka dan Soekarno menjadi akrab dan menjadi sahabat. Soekarno dan Hamka sering bertemu terutama di acara-acara Muhtar Muhammadiyah. Singkat cerita, pada tahun 1945, ketika Soekarno diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia pertama, ia mengajak Hamka pindah ke Jakarta. Namun karena terjadi agresi pertama pada tahun 1947, permintaan Soekarno sempat tertunda. Pada tahun 1949, akhirnya Hamka pindah ke Jakarta. Ia memboyong keluarganya bertepatan dengan penyerahan kedaulatan dari Belanda. Atas peran Soekarno, Hamka diangkat menjadi seorang pegawai negeri sipil dari Kementerian Agama yang kala itu dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hasyim. Hamka juga mengajar di beberapa universitas. Selain itu, Soekarno juga kerap mengundang Hamka untuk berceramah di Istana Negara, terutama ketika memperingati Hari Besar Keagamaan. Buya Hamka juga pernah diminta oleh Soekarno untuk mengimami sholat pada hari peringatan besar Islam, seperti sholat Idul Fitri di lapangan Benteng. Perseteruan Soekarno dan Hamka. Seiring pengaruh PKI mulai kental menghinggapi Soekarno, perselisihan dua sahabat ini muncul ke permukaan ketika rezim Soekarno mulai menunjukkan gelagat membenci Partai Islam. Hal ini berawal dari bergabungnya Partai Serikat Islam atau PSI, di mana Hamka adalah salah satu anggotanya sejak 1925 menjadi Majelis Syuro Muslim Indonesia atau Masyumi yang merupakan partai politik terbesar saat itu. Mengetahui hal tersebut, Soekarno diam-diam tidak menyukai langkah Hamka yang bergabung ke Masyumi. Untuk mencegah langkah Hamka, Soekarno kemudian menerbitkan kebijakan melarang pegawai negeri merangkap sebagai anggota partai. Alih-alih supaya Hamka fokus menjadi pegawai dan meninggalkan Masyumi yang kala itu amat membenci PKI. Namun yang terjadi, Hamka justru mundur dari jabatannya sebagai pegawai negeri dan memilih melanjutkan karir politiknya di Masyumi. Sebenarnya sebelum mengundurkan diri, Hamka sempat meminta pendapat istrinya untuk memilih yang mana. Tetap menjadi PNS yang pendapatannya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari atau melanjutkan perjuangan umat melalui parpol. Dengan ketabahan seorang istri pejuang, sang istri menjawab dengan tegas, "Jadi Hamka sajalah." Karir politik Hamka terus melejit hingga menjadi juru kampanye Masyumi. Melalui pemilu 1955 yang dinilai sebagai pemilu paling demokratis sepanjang sejarah Republik Indonesia, Hamka terpilih menjadi salah seorang anggota konstituante dari Masyumi. Sejak saat itu, kedekatan Soekarno dan Hamka semakin renggang. Mereka dipisahkan oleh perbedaan ideologi. Hamka tidak setuju dengan pemikiran Soekarno soal Nasakom. "Bagi saya, agama Islam tidak dapat dicampur dengan komunis. Tidak mungkin," kata Buya Hamka. Ia pun menentang keras pemikiran Soekarno melalui kampanye terbuka, baik saat berdakwah maupun dalam pertemuan-pertemuan terbuka. Buya Hamka terus-menerus mengkritik kedekatan rezim Soekarno dengan PKI waktu itu. Dari sinilah permusuhan dua sahabat ini kian meruncing.
Hal itu tidak lepas dari pengaruh PKI yang memperalat secara politik posisi Bung Karno sebagai presiden, dan Hamka yang saat itu aktif di Masyumi yang merupakan partai yang paling dibenci oleh PKI. Kiprah Hamka di Partai Masyumi membuatnya dimusuhi oleh Soekarno dan PKI. Puncaknya melalui Dekret 5 Juni 1959, Dewan Konstituante dibubarkan oleh Soekarno. Tidak hanya itu, pada tahun 1960, Soekarno kemudian membubarkan Partai Masyumi dengan menyatakan sebagai partai terlarang. Perseteruan Buya Hamka dengan Presiden Soekarno terus berlanjut. Pada Agustus 1960, majalah Panji Masyarakat yang diterbitkan Hamka sebagai corong dakwah Islam dibredel Soekarno karena menerbitkan tulisan Bung Hatta yang berjudul Demokrasi Kita. Tulisan itu berisi kritikan tajam terhadap konsep demokrasi terpimpin yang dijalankan Bung Karno. Organisasi sayap PKI, Lekra, bahkan menuduh Hamka sebagai seorang plagiator. Semasa berseteru dengan Soekarno, nama Hamka dihancurkan, perekonomiannya dimiskinkan, bahkan saat itu istri Hamka terpaksa menjual barang dan perhiasan demi menyambung hidup karena pemasukan uang yang terhenti. Karirnya dibunuh dan buku-bukunya dilarang beredar. Detik-detik Hamka ditangkap. Pada tanggal 27 Januari 1964, bertepatan dengan awal bulan Ramadan 1383 Hijriah, kira-kira pukul 11 siang, dua petugas polisi datang menyambangi rumah Hamka. Hamka yang baru saja tiba dari mengisi pengajian di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, dibuat terkejut. Polisi berpakaian preman datang membawa surat perintah penahanan. Berdasarkan Undang-Undang Anti-Subversif atau Perpres nomor 11 dan nomor 13, mereka menyatakan hendak mengadakan penggeledahan. Seketika suasana menjadi riuh di kediaman Hamka. Tidak ada satupun anggota keluarga yang menyangka kejadian seperti itu akan menimpa kepala keluarganya. Istri Hamka yang ketika itu sedang sakit sampai tidak sadarkan diri setelah melihat Hamka dibawa oleh polisi. Hamka benar-benar dihadapkan dengan situasi yang amat berat. Hamka ditangkap dan dibawa ke Sukabumi. Tanpa tahu apa kesalahannya, Hamka terpaksa menghabiskan ibadah puasanya di balik jeruji besi. Selama 15 hari 15 malam, ulama besar itu diinterogasi dan dicecar banyak pertanyaan. Namun dari banyaknya pertanyaan, ada salah satu pertanyaan yang mengagetkan Hamka. Ucapan itu baru ia dengar selama hidupnya. Saudara pengkhianat menjual negara kepada Malaysia. Itulah ucapan yang dilontarkan polisi kepada Hamka. Mendengar tuduhan keji itu, Hamka hanya bisa menangis sambil meredam emosinya sendiri. Lantas, Hamka pun berkata, "Janganlah saya disiksa seperti ini. Bikinkan sajalah satu pengakuan bagaimana baiknya akan saya tanda tangani. Tetapi kata-kata demikian janganlah saudara ulangi lagi." Sambil pergi dan menghempaskan pintu, polisi itu berkata lagi, "Memang saudara pengkhianat." Namun Hamka tidak sendiri. Sejumlah tokoh lain mendapatkan perlakuan yang sama. Bahkan ada yang diamankan jauh sebelum Hamka. Situasi politik kala itu rupanya menjadi sebab penderitaan Hamka dan keluarganya. Muhammad Hatta pernah menyebut politik demokrasi terpimpin yang diterapkan oleh Soekarno pada periode 1960-an ini sebagai sebuah sistem diktator karena anti kritik. Dalam buku Ganti Rezim Ganti Sistem, Pergulatan Menguasai Nusantara, Sri Bintang Pamangkuan menyebut, banyak tokoh yang menjadi korban pada periode masa tersebut, diantaranya Sultan Syahrir, anak Agung Gede Agung, Muhammad Rom, dan lainnya. Mereka ditangkap bahkan dipenjarakan, serta Masyumi dan PSI menjadi partai-partai terlarang, tulis Sri Bintang Pamangkuan. Sedangkan selama hampir sebulan, keluarga Hamka belum mendapatkan kabar tentang keberadaan Hamka. Pihak keluarga hampir tak memiliki informasi yang jelas di mana Hamka ditahan. Mereka juga tidak bisa memastikan bagaimana kondisi kesehatannya. Sampai kemudian menjelang Idul Fitri, ada kabar yang menyebutkan bahwa keluarga diperkenankan bertemu Hamka di Sekolah Kepolisian Sukabumi. Setelah mendengar kabar tersebut, keluarga akhirnya bisa bertemu dengan Hamka. Selama waktu kunjungan tersebut, obrolan mereka diawasi ketat oleh para penjaga di sana. Bahkan keluarga Hamka dilarang menggunakan bahasa daerah agar seluruh percakapannya dapat dipantau. Begitu waktu berkunjung habis, keluarga berpamitan kepada Hamka. Ketika hendak menjabat tangan dan mencium pipi, salah seorang anaknya dibisiki oleh Hamka. Polisi ini sama dengan Gestapo Nazi. Kata-kata Hamka itu begitu menyayat hati. Ketakutan keluarga akan perlakuan buruk yang diterima Hamka ternyata benar adanya. Sesudah kunjungan pertama itu, beberapa kali keluarga Hamka kembali berkesempatan membesuk. Tetapi tempat Hamka ditahan selalu berpindah-pindah. Dari Sukabumi ke Cimacan, kemudian ke Puncak dan Megamendung.
Dalam suatu kunjungan ke Cimacan, tanpa sepengetahuan polisi, salah seorang putra Hamka diselipi sepucuk surat oleh Hamka. Surat kecil itu rupanya berisi alasan penangkapan Hamka. Hamka dituduh mengepalai sekelompok orang yang didanai Tengku Abdurrahman bermaksud membunuh Soekarno. Hamka dituduh memimpin rapat di Tangerang bersama kawan-kawannya, yaitu Ghazali Sahlan, Dalali Umar, dan Kolonel Nasuhi. Hamka terpaksa membuat pengakuan palsu karena menghindari penyiksaan fisik. Selama diperiksa oleh satu tim polisi dengan sorot lampu, Hamka dituding, dihina, dan diancam supaya mengakui tuduhan tersebut. Rumah tahanan terakhir yang ditempati Hamka berada di Megamendung. Hamka akhirnya terbebas pada tahun 1966 setelah rezim Soekarno jatuh dan digantikan oleh Soeharto. Setelah bebas, Hamka pun kembali melakukan kegiatan seperti sebelum ditahan. Wasiat Soekarno sebelum wafat. Sekitar 4 tahun berselang, tepatnya pada malam hari tanggal 16 Juni 1970, kabar wafatnya Soekarno menjadi perbincangan rakyat Indonesia. Jamaah sholat Isya Masjid Agung Al-Azhar turut membicarakan berita wafatnya sang proklamator. Selepas mengimami jamaah di masjid, Buya Hamka bergegas pulang ke rumah. Ternyata 2 tamu penting sudah menunggu di rumahnya. Tamu penting itu adalah 2 orang pejabat pemerintahan. Mereka adalah Sekjen Departemen Agama, Kaprawi, dan Mayor Jenderal Suryo, ajudan Presiden Soeharto. Keduanya datang ke rumah Hamka membawa pesan penting dari keluarga Soekarno. Rupanya pesan itu adalah wasiat terakhir dari Soekarno kepada keluarganya dan dipenuhi oleh Presiden Soeharto. Soeharto lalu mengutus ajudannya untuk menemui Hamka. Isi pesan itu adalah, "Bila aku mati kelak, minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam sholat jenazahku." Begitulah pesan Soekarno kepada keluarganya. Mendengar pesan itu, Hamka terkejut. Pesan itu datang seiring dengan kabar wafatnya Soekarno. Hamka lalu bertanya kepada Suryo, "Jadi beliau sudah wafat?" "Iya Buya, Bung Karno telah wafat di RSPAD. Sekarang jenazahnya telah tiba di Wisma Yaso," jawab Suryo. Tanpa pikir panjang, Hamka kemudian melayat ke Wisma Yaso, tempat jenazah Bung Karno disemayamkan. Sampai di sana, sesuai dengan wasiat Soekarno, Buya Hamka mengimami sholat jenazah mantan presiden yang pernah menjebloskannya ke penjara. Tidak ada rasa dendam sedikit pun dalam hati Hamka. Bahkan Hamka memuji Soekarno yang membangun Masjid Baitur Rahim di Istana Negara dan Masjid Istiqlal. Ia pun menyelesaikan tafsir Al-Azhar yang menjadi karya fenomenalnya berkat andil Soekarno. Sebab tafsir yang masyhur di seantero Asia itu diselesaikan saat ia berada di penjara. "Saya tidak pernah dendam kepada orang yang pernah menyakiti saya. Dendam itu termasuk dosa. Selama 2 tahun 4 bulan saya ditahan, saya merasa itu semua merupakan anugerah yang tiada terhingga dari Allah kepada saya. Sehingga saya dapat menyelesaikan kitab tafsir Al-Quran 30 juz. Bila bukan dalam tahanan, tidak mungkin ada waktu saya untuk menyelesaikan pekerjaan itu," ujar Buya Hamka. Itulah kisah teladan dari seorang ulama besar Buya Hamka. Dendam yang muncul akibat perseteruan memang sebaiknya tidak dipelihara. Meski Hamka pernah dizolimi dan dipenjarakan oleh Soekarno, namun pada akhirnya Hamka pula yang menjadi imam sholat jenazah saat Soekarno wafat, tanpa memikirkan dendam sedikit pun. Di balik setiap tragedi akan ada hikmah yang dapat dipetik. Begitulah kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini.